Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel saya. Kali ini kita akan belajar mengenai software Stata dengan studi kasusnya berkaitan dengan regresi berganda untuk metode analisis datanya, regresi berganda time series seperti itu. Pertama-tama kita akan mengimport datasetnya. Datasetnya berupa Excel file import Excel. Kita klik ke browse, ambil, buka. Kita jadikan variable di headernya tahun sampai total import C, kemudian kita oke kan. Nah, ini lingkungan outputnya, ini sintaknya, ini reviewnya ya, seperti itu. Untuk mengganti nama, PDB dan seterusnya, kita akan cari terlebih dulu atau kita melihat terlebih dahulu data editornya. Ctrl 8, maka akan terbuka data editor. Jika ingin di menunya ada di Windows kayak gitu. Sedangkan do file editor ini untuk menyimpan script, biasanya ya digunakan untuk menyimpan script yang kita kerjakan. Jadi di Stata ini dia menggunakan klik dan menggunakan sintaks seperti itu. Nah, untuk menggantinya kita buka datasheetnya. Ini PDB, kita akan ganti menjadi X1. Kemudian di sini plus di sini kita ganti X2. Sini yaitu kurs dolarnya kita ganti Y, seperti itu. X1 nya ini produk domestik bruto, X2 nya ini inflasi, dan Y nya ini adalah kurs dolar. Apakah gross domestic bruto atau PDB ini dan inflasi berpengaruh terhadap kenaikan rupiah atau perubahan rupiah terhadap dolar, seperti itu. Kita kembali ke menu utama. Pertama-tama kita akan melihat deskriptifnya dulu. Dalam statistik ada dua, statistik deskriptif dan statistik inferensial. Klik statistik, smash table, kemudian order table. Lalu kita klik ini. Kemudian kita masukkan variabel yang telah kita kasih nama. Oke. Menampilkan tabel displaynya. Ini nilai minimum, nilai maksimum, standar deviasi, skewness, kurtosis. Lalu kita okekan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan menguji datanya dengan menggunakan regresi berganda. Yang dimaksud regresi berganda itu, ini persamaan umumnya ya. Ini X1 dan X2, dua variabel atau lebih berpengaruh terhadap Y. Sementara yang X ini sederhana antara X dan Y. Simple. Seperti itu. Kita akan buka, kita akan menguji regresi bergandanya di linear model and related, kemudian linear regression. Untuk different variable kita masukkan Y, untuk independent variable kita masukkan X1 dan X2. Lalu kita
oke kan itu. Atau bisa juga kita menuliskan di sintaks ini regress XY, X1 dan X2 tanpa koma ya rekan-rekan sekalian. Nah, ini kita bisa melihat sebenarnya ini sudah bisa kita lihat ya apakah X1, X2 itu berpengaruh terhadap Y seperti itu. Nah, ini berpengaruh semua ya. Kurang daripada 0,05 ya. Itu. Dalam regresi linear itu kan parametrik. Jadi dia harus memenuhi asumsi-asumsinya, yaitu asumsi normalitas, multikolonialitas, autokorelasi, heterokorelasitas, dan linearitas. Namun karena ini time series, jadi harus menggunakan autokorelasi juga seperti itu. Kalau misalnya dia primer, data primer, maka tidak perlu menggunakan autokorelasi. Kalau datanya itu analisis datanya itu sederhana, maka juga tidak juga menggunakan multikolonialitas seperti itu. Oke. Pertama-tama kita akan mencari nilai untuk uji normalitasnya. Jika kita lihat sini statistik ini distribution plot and test, kita klik normal probability plot seperti ini. Nah, ini akan kebingungan ya, mana variabel yang akan kita gunakan untuk uji normalitasnya. Itu. Oleh sebab itu kita akan meresidualkan. Apa sih perbedaan antara residual dan error? Residual itu adalah nilai duga atau predictive value dengan selisih nilai duga dengan nilai yang sebenarnya, observasi sebenarnya berdasarkan sampel. Residual berdasarkan sampel, sementara error itu berdasarkan populasi. Nah, kita akan menggunakan sintaknya untuk menambahkan variabel baru, predict res r, enter. Kita lihat di datanya, kita tutup dulu ya di data editor. Nah, dia ada variabel baru ya seperti itu. Kemudian kita gunakan untuk normalitas, uji normalitas. Dia ada dua metode secara grafik dan metode secara analisis value hitungan seperti itu. Klik distribution plot and test, kemudian kita klik normal probability plot. Kita masukkan yang sudah kita residualkan, res. Ya, ini untuk di grafiknya ya, y-axis dan axis. Oke, kita okekan. Nah ini ya, ini daerah tail ya, ekor. Nah, untuk uji normalitas dia mengikuti garis diagonalnya seperti itu. Apakah mendekat, apakah menjauh, seperti itu. Dan ini ada titik-titik yang atau plot-plot yang sedikit melebar, seperti itu. Namun kita akan melihat di tailnya ini, seperti itu ya. Nah, untuk memastikannya kita akan menggunakan metode lain, yaitu metode statistik. Karena jumlah data sampelnya itu 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Makanya plot atau titik-titik sebaran itu berjumlah 13. Seperti itu. Kita akan gunakan metode lain, statistik. Sumeris ini. Kemudian kita gunakan Saviro. Jadi di dalam
stata itu ada Safirovic, Safirovancia, ini untuk menguji normalitas ya. Bisa skewness dan kurtosis juga. Quantile float seperti itu. Karena jumlah datanya ini kecil ya, maka kita menggunakan Safirovic. Oke. Kita masukkan range-nya. Range boleh, langsung X1 dan X2, Y juga boleh untuk melihat secara per variabel. X1, X2, dan Y. Oke. Nah ini. Semuanya di atas 0,05 ya, berarti terdistribusi secara normal seperti itu. Kemudian setelah kita mengetahui mengenai normalitas data, maka kita akan menguji multikolinialitas. Multikolinialitas itu antara variabel X dia tidak boleh berkorelasi tinggi seperti itu. Dengan cerminannya bisa dilihat dari nilai FIF sama toleran. Nah, untuk strata kita bisa menggunakan sintak FIF, enter. Nah, ini 1/FIF ini nilai toleransinya. Kita bisa melihat slide ini, kita bisa melihat di menu juga statistik. Kemudian kita klik linear model and related, kemudian regression diagnostic dan specification test. Nah, ini bisa multikolinialitas. Nih, variance inflation factor for two independent variable. Kita bisa langsung oke kan. Nah, ini yang sama. Kemudian kita mencari nilai autokorelasi. Autokorelasi untuk data time series ya. Kalau data primer dia tidak digunakan karena berdasarkan waktu. Kalau di atau lag ya, seperti itu bahasa statistiknya lag. Klik statistik, kemudian regression yang kita time series kita akan declarekan dulu. Beda dengan SPSS ya, SPSS dia langsung aja, tapi kalau di stata kita harus mendeklarkan dulu apakah dia berbentuk daily, monthly, yearly, dan lain-lain sebagainya. Time variable kita pakai ini variabel waktu ya, hash yearly, dan kita okekan. Tidak mau ya untuk residual. Nah, kita akan declare kita akan menggunakan ini ya, jadi jangan sampai salah menaruhkan atau menempatkan dengan yang salah ya. Tahun, yearly, baru oke. Nah, time variable ya, tahun 2008 sampai tahun 2020. Setelah dideklarkan, maka kita bisa untuk mengeksekusi atau menguji nilai Darwin-Watson-nya seperti itu. Regression diagnostic, kemudian specimen text. Di sini ada Darwin-Watson. Di sini ada tiga ya, ada beberapa macam ya pilihan untuk time series only ya. Nah gitu. Kita Darwin-Watson, baru kemudian kita okekan. Nah, inilah nilai Darwin-Watson-nya 1,813. Setelah Darwin-Watson
telah dipenuhi, kemudian kita klik lagi nilai statistiknya untuk melihat nilai uji heteroskedastisitasnya. Kita klik lagi specimen text, kemudian kita cari untuk heteroskedastisitas. Bisa juga langsung mengklik di komennya htest ya, htest. Oke. Nah, seperti itu. Ini nilai heteroskedastisitas. Jika di atas 0,05, maka dapat disimpulkan data tidak mengandung terbebas dari heteroskedastisitas. Seperti itu. Oke, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada komentar dan pertanyaan, silakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.